Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita materi baru yaitu metabolisme xenobiotik ya. Jadi materi xenobiotik ini merupakan materi yang eh, penting ya. Begitu dimana di dalam xenobiotik ini ada eh, proses biokimia di dalamnya. Oke ya, nah ini ya, ini adalah xenos. Xenos itu adalah asing ya. Jadi biotik asing ya. Di mana xenobiotik ini adalah bahan kimia ya. Jadi produk kimia ya. Produk kimia ini ada di dalam tubuh kita ya, namun tidak dibutuhkan atau tidak diharapkan oleh tubuh makhluk hidup atau tidak diharapkan terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Jadi intinya xenobiotik ini eh, bahan kimia yang ada dalam tubuh kita. Namun keberadaannya kalau dalam jumlah berlebih itu tidak diharapkan ya gitu. Jadi tidak dibutuhkan atau tidak diharapkan apabila jumlahnya dalam keadaan banyak. Nah, contohnya itu adalah obat-obatan ya, bahan pengawet makanan ya, polutan ya, di mana kan kita pasti terpapar produk farmasi ya. Jadi zaman sekarang itu pasti kan kita mengkonsumsi minimal vitamin ya. Nah, masuk ke dalam kategori obat-obatan. Kemudian bahan pengawet ya. Bahan pengawet di makanan maupun di obat juga masuk ke dalam xenobiotik ya. Contoh dari xenobiotik ya. Apalagi kita menggunakan makanan-makanan yang memang apa makanan-makanan dalam kemasan. Nah, itu kan memang sering ya digunakan pengawet yang memang dalam jumlah yang disetujui oleh BPOM yang memang tidak bahaya gitu ya. Tapi ini merupakan xenobiotik yang keberadaannya itu memang tidak diharapkan. Nah, kemudian juga dampak jangka panjang ya atau kronisnya itu dalam jumlah besar itu bisa menyebabkan kumulasi ya, kumulasi dalam tubuh yang nantinya akan bersifat toksik ya. Maka dari itu kan dianjurkan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang eh, memerlukan satu proses saja gitu ya dan tidak dalam kemasan. Jadi real food ya, seperti misalnya buah itu kan real food ya. Kemudian mungkin nasi ya, itu kan dari satu proses saja gitu. Jadi tidak memerlukan lebih dari satu ataupun dalam kemasan karena penumpuannya itu bisa toksik ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori xenobiotik. Oleh karena itu harus dieliminasi ya dari tubuh melalui urin, empedu, keringat, dan udara. Nah, oleh karena itu dalam proses eliminasi dia harus dirubah dulu ya ke dalam senyawa polar ya, larut dalam air menggunakan proses metabolisme. Nah, proses metabolisme inilah yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, jadi dengan adanya xenobiotik, nah dalam jumlah yang kecil ya memang tidak diharapkan gitu ya, tidak dibutuhkan. Oleh karena itu dia harus dieliminasi ya. Ibaratnya mesin ya, mesin yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan zat-zat yang memang tidak dibutuhkan. Ya, salah satunya itu adalah xenobiotik dengan mengeliminasi menggunakan proses metabolisme. Ya, nah metabolismenya ini tentunya ada di organ. Organnya itu adalah hepar dan jaringan ekstrahepatik ya. Jadi jaringan ekstrahepatik ini adalah paru, ya, ginjal, saluran cerna, ya, kulit. Nah, ini bagian dari ilmu Anfisman ya di mata kuliah biokimia ini ya, irisannya. Nah, untuk metabolisme xenobiotik yang ada di jaringan hepar maupun ekstrahepatik, ya dia melalui dua proses ya atau dua fase, yaitu non sintesis dan sintesis. Nah, sintesis ini bisa juga konjugasi. Bedanya apa? Ya, untuk fase satu ya atau non sintesis ini terjadi pembentukan gugus fungsional ya. Gugus fungsional ini yang sudah ada pada molekul xenobiotik ya. Jadi molekul xenobiotiknya itu terjadi proses pembentukan gugus fungsional. Nah, tujuannya apa? Supaya dia lebih polar ya. Sehingga bisa digunakan sebagai substrat untuk proses konjugasi pada fase 2 ya. Jadi di fase satu ini merupakan persiapan untuk fase 2 di mana kan outputnya itu berupa eliminasi menggunakan proses metabolisme ya. Jadi pada saat dia di dalam tubuh ya
dieliminasi tentunya harus melewati fase satu dulu. Fase satunya itu molekul dari xenobiotiknya itu dibentuk menjadi gugus fungsional. Sudah jadi gugus fungsional, diharapkan nanti bisa menjadi polar, ya. Sehingga pada saat dimasukkan ke tahap 2, fase 2, itu bisa digunakan sebagai substrat untuk reaksi konjugasi. Nah, ini mungkin di kimia medisinal ya kalian sudah dapat. Nah, pada kondisi tertentu ini bisa merubah senyawa inaktif menjadi aktif ya pada fase satu. Maka dari itu kan biasanya kan obat juga mungkin terjadi interaksi. Nah, nanti di semester 6 kamu belajar ya. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori interaksi obat yang mengaktifasi dari produk obat tersebut apabila masuk ke dalam fase satu. Kenapa? Karena kan obat juga masuk ke dalam kategori xenobiotik. Nah, reaksi di fase satu ini melibatkan oksidasi ya, reduksi dan hidrolisis. Ya, ini sudah kamu dapatkan di kimia farmasi ataupun kimia medisinal, jadi nanti dibaca kembali. Ya, jadi oksidasi itu penambahan gugus oksigen ya, penghilangan gugus H plus atau proton ya. Atau juga oksidasi juga peningkatan bilangan oksidasi ya. Nah, reduksi itu yaitu penambahan gugus H+ dan penghilangan gugus oksigen atau pengurangan bilangan oksidasi. Nah, kalau hidrolisis ya, di sini penambahan gugus OH dan H+ ya. Nah, yang pertama ada reaksi oksidasi ya. Di sini merupakan major ya. Jadi reaksi yang mayor yang memang umum terjadi ya di fase satu, bahkan sampai 90%. Nah, sebagian besar itu dikatalisis oleh enzim sitokrom P450. Ya, jadi pengkatalisisnya itu adalah enzim CYP450 ya. Sitokrom itu kepanjangannya ya, singkatannya itu CYP ya. CYP450. Di mana nantinya akan menghasilkan produk ROS ya, produk samping ROS ya, reactive oxygen species. Di mana di sini contohnya itu ada superoksid ya, ada O aksen dan HO aksen, dan hidrogen peroksid atau H2O2. Nah, senyawa-senyawa inilah yang di dalam tubuh berperan sebagai radikal. Radikal itu adalah zat yang bisa menyebabkan dia rusak selnya, ya. Maka dari itu kalau misalnya kita dalam keadaan sehat, ya memang sudah disarankan menggunakan antioksidan. Kenapa? Karena senyawa-senyawa inilah yang ini enggak ada, cuma di sini. Nah, jadi senyawa-senyawa inilah yang memang mempunyai peran sebagai radikal. Nah, kita konsumsi antioksidan untuk menghalau senyawa-senyawa ini. Nah, ini prosesnya melalui proses oksidasi, ya, seperti itu. Jadi, katalisis dari enzim sitokrom 450 ini nantinya menghasilkan produk samping yaitu reaktif oksigen spesies. Di mana senyawanya itu ada superoksid, hidrogen peroksid, ya, yang nantinya akan merusak sel, ya. Nah, ini yang terjadi di mitokondria. Bagaimana kalau mitokondria rusak ya ini berperan fatal ke proses biokimia lainnya ya seperti misalnya biosintesis protein ya, pembentukan energi ya ini terjadi semua di sel mitokondria. Dalam keadaan normal proses ini akan dinetralisir oleh glutathione peroksidase ya, ini terjadi di sitosol dan matriks ya. Jadi di dalam tubuh kita sudah di sistem ya, terdapat pembuangannya ya. Jadi ROS ini akan dihalau atau dinetralisir oleh sistem glutation ya. Glutathione peroksid ya. Di sini ada sitosol dan matriks ya terjadi di dalam sel itu. Yang nantinya akan menginduksi aktivitas sitokrom adalah acetaminophen, rifampicin. Nah, ini produk-produk obatnya ya. Nah, ini reaksi oksidasi ya. Yang termasuk ke dalam reaksi oksidasi di sini ada aromatik hidroksilasi ya. Nah, ini terjadi pada cincin benzennya nantinya akan menghasilkan produk fenol ya. Jadi dari benzen ya, sikloheksan ya. Kemudian dia menjadi epoxide dan siklohexadienon. Setelah itu menjadi fenol. Nah, fenol inilah yang masuk ke dalam reaksi oksidasi.
kategori aromatik hidroksilasi. Nah, epoksidasi ya, ini merupakan jalur metabolisme yang bersifat karsinogenik ya. Contohnya itu ada zat aromatik hidrokarbon, mikotoksin ya. Nah, ini juga dapat merubah ya aflatoksin B1 menjadi senyawa aktif ya yang ada pada DNA sel. Nantinya akan terjadi nekrosis di hepar menyebabkan sirosis ya, kerusakan hati, bahkan kanker. Nah, ini terjadi di reaksi oksidasi ya. Jadi di aromatik hidroksilasi, di sini outputnya itu berupa fenol. Nah, salah satunya itu di reaksi oksidasi itu adalah epoksidasi. Nah, oksidasi ini bisa mengaktifasi aflatoksin B1 menjadi lebih reaktif ya. Kalau sudah reaktif terhadap sel DNA akan menyebabkan kerusakan jaringan ya, dimana kan DNA ini kan ada urutannya ya. Nah, bila bila sudah rusak dia menyebabkan sirosis atau kanker. Ini ya. Jadi aflatoksin itu terdapat di jamur ya. Jadi kita harus benar-benar higienis juga ya. Nah, di sini ya aflatoksin B1 ya dengan adanya katalisis dari sitokrom P450 dia akan dirubah menjadi epoxide aflatoksin ya. Di mana di C nomor 8 dan 9. Nah, inilah yang berperan ya reaksi spontan terhadap DNA yang nantinya akan menyebabkan terjadi kerusakan jaringan hati ya yang nantinya bisa nekrosis bahkan sirosis ya. Nah, karena itu perlu adanya pengeliminasi ya. Nanti aflatoksinnya itu akan berikatan dengan Sg menyebabkan eh, proses eliminasi di empedu ya. Sehingga tidak terjadi kerusakan hepar. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk proses oksidasi ada namanya hidroksilasi alifatik ya. Di sini deaktivasi melalui jalur ini ya. Contohnya ada barbiturat pentobarbiton ya. Kemudian ada reaksi dealkilasi ya, penghilangan gugus alkil. Ya, di sini di mana grup alkil melekat pada oksigen ya, nitrogen dan sulfur ya. Nah, untuk senyawa yang mengalami N-dealkilasi itu ada morfin, teofilin, amitriptilin ya. Untuk O-dealkilasi ada kodein ya. Untuk S-dealkilasi ada metiltiopurin ya. Kita mau cari nih bedanya. N, O, dan S itu apa ya. Nah, bentuk lain dari reaksi oksidasi ada oksidasi nitrogen, sulfur ya. Ada diaminasi. Nah, tadi oksidasi, sekarang reduksi ya. Reduksi itu adalah pembentukan gugus hidroksil atau amino yang dapat membuat obat menjadi metabolit yang lebih polar ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mau dieliminasi, dia harus masuk dulu ke dalam fase 2. Syaratnya itu harus lebih polar sehingga bisa dikeluarkan. Nah, reaksinya itu adalah nitroreduksi ya, di mana contohnya itu ada chloramphenicol di nitroreduksi di usus ya. Nantinya akan berpengaruh kepada flora normal usus. Ada azoreduksi, di mana di sini obat-obat dengan gugus aktif azo ya, frontosil ya, nantinya akan menghasilkan bentuk aktif sulfanamid ya. Kemudian ada reduksi, ada dehalogenasi ya. Di sini ada peran dari metabolisme karbon tetraklorid dan halotan. Nantinya akan menghasilkan radikal bebas haloalkan. Nah, ini merusak hepatosit ya. Ini adalah reaksi reduksi. Nah, hidrolisis xenobiotik ester dan amida nantinya akan menghasilkan asam karboksilat, alkohol, dan amin. Kemudian enzim yang berperan itu ada kolinesterase ya. Nah, ini enzim-enzim ini yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, itu untuk fase 1. Fase 2-nya di sini ya merupakan reaksi sintesis atau konjugasi ya. Terjadi penggabungan substrat yang berhasil dihasilkan di fase 1 ya pada gugus fungsionalnya dengan senyawa endogen. Endogennya itu bisa glukuronid, ester ya, glutathione ya, asam amino. Nah, asam aminonya untuk spesifiknya itu ada glisin dan glutamin. Nah, ini adalah proses penggabungannya di reaksi sintesis. Nah, ternyata reaksi sintesis ini terbagi menjadi
empat ya. Ada glukoronil ya, glukoronidasi ya, kemudian ada asam amino, ada glutation, dan ada konjugasi dengan sulfat. Ya, kemudian yang selanjutnya ya, ada hidrasi, metilasi, dan asetilasi. Nah, ini ya nantinya akan dikatalisis oleh enzim sitolik, ya, sitosolik ya, kecuali glukoronil transferase. Nah, ini ya, ini adalah senyawa endogen yang ada dalam tubuh kita untuk proses konjugasi, ya. Jadi ini yang pendonor konjugat ya, ada glukoronil, sulfat, glisin, glutamin. Nah, koenzim di sini berperan untuk membantu peran enzim ya dalam mengeliminasi xenobiotik itu sendiri. Ya, ada UDP asam glukoronat ya, nantinya akan berikatan dengan substrat yang terkonjugasi. Ada sulfidril, kemudian ada hidroksil ya, karboksilat ya. Nah, di sini enzim yang berperan adalah UDP glukoronil transferase. Jadi mentransfer glukoronilnya supaya berikatan ya. Kemudian untuk donor konjugat lainnya ada sulfat ya. Di sini koenzim yang berperan ada PAP ya. Kemudian substrat yang terkonjugasi ya ada hidroksil dan amin ya. Ada sulfotransferase untuk enzim yang berperan. Kemudian glisin dan glutamin. Di sini ada aryl ekoenzim ya. Nah, di sini ada karboksilat ya yang berperan ya. Kemudian ada glisin, N-asetil transferase, dan glutamin. N-asetil transferase. Nah, ini adalah senyawa endogen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, donor konjugat lainnya ada glutathione, asetil, dan metil. Nah, ini sudah ada ya. Tinggal nanti peran koenzim ya membantu proses penggabungannya ya sehingga menjadi produk yang memang bisa dieliminasi. Ya, nah ini adalah uh, kofaktor ya pada proses biotransformasi di fase 2 ya. Ada gugus fungsi yang nantinya akan bereaksi dengan xenobiotik ya. Ini ada glucuronidation ya, acetylation ya, asam amino konjugasi ya, ada glisin, glutamin. Nah, ini yang di kotak-kotakin ini yang nantinya akan mengalami reaksi kimia ya. Nah, yang pertama ada glucuronidasi. Nah, di sini ya glucuronidasi bilirubin contohnya ya. Di sini produknya itu adalah UDP asam glukuronik ya. Nah, ini proses metabolis dari glucuronidasi ya. Jadi yang pertama HEM ya, HEM itu yang ada di darah ya. Nantinya akan dia proses reduktase dengan enzim CYP450. Nah, setelah itu ya dia akan berubah menjadi very biliverdin 9 alpha. Ya. Setelah itu dia melibatkan NADPH ya, dirubah menjadi NAD plus ya, mana reaksi sampingnya itu adalah Fe2 plus ya. Ini proses perubahannya jadi penghilangan gugus feri yaitu menjadi biliverdin 9 alpha. Ya, kemudian dilakukan reduktase biliverdin NADPH menjadi bilirubin 9A ya. Oke, setelah itu dengan adanya enzim UDP glucuronilsil transferase dia menjadi konjugat bilirubin. Sebentar ya. Nah, ini ya, ini yang berperan ya. Di sini ada bilirubin 9 alfa, di sini yang berperan sebagai antioksidan, tapi dia toksik ya pada neonatal. Neonatal itu adalah bayi yang baru lahir ya, pada mitokondria yang ada pada organ otak ya, di bayi baru lahir ya. Makanya kan biasanya kan dia hiperbilirubinemia ya pada apa proses kelahiran. Ini ya reaksi yang terjadi. Kemudian ada sulfatasi ya. Sini gugus sulfat ya berikatan dengan 2 ATP ya.
Nah, dia akan menghasilkan PAPS ya ditambah pirofosfat. Nanti substratnya itu akan berikatan dengan OH dan NH ya. Dengan adanya enzim sulfokinase dia akan menjadi substrat sulfat ya dengan PAP. Nah, ini ya contoh produknya itu adalah acetaminophen ya. Nah, acetaminophen bila berikatan dengan PAPS ya, fosfoadenosin fosfosulfat ya, dia akan menjadi acetaminophen sulfat. Dimana di sini gugus OH-nya itu akan tersubstitusi dengan gugus SO ya yang ada pada PAPS ini. Kemudian ada metilasi ya. Di sini ada contoh reaksi metilasi ya. Ini pada L-dopa ya. Nah, di L-dopa ini ya dia akan diuraikan dengan enzim SAM ya menjadi 3 O metil L-dopa ya. Jadi penambahan gugus metilnya terjadi substitusi ya. Hanya itu akan dirubah menjadi CH3. Kenapa? Karena uh, ini yang lemah ya. Jadi yang diserang itu adalah gugus hanya. Kemudian ada konjugasi dengan glutathione ya. Di sini ya perannya itu adalah penguraian hidrogen peroksid yang nantinya akan dikatalisis oleh enzim glutathione peroksidase. Nah, di sini ya nantinya akan berpengaruh pada proses pengangkutan asam amino yang akan melewati membran sel dalam ginjal. Nah, contohnya itu ada glutathione dengan xenobiotik ya, nantinya akan berikatan nih dengan gugus S pada glutathione S konjugat. Kemudian ada mekanisme kerusakan sel hati ya akibat kerusakan apa keracunan ya acetaminophen. Ya, jadi kalau misalnya overdose acetaminophen ya, acetaminophen itu jendela terapinya memang luas, tapi kalau misalnya dalam dosis tinggi lebih dari 8 gram, dia bisa menyebabkan hepatotoksik ya. Nah, ini ya proses mekanisme kerusakannya. Dari acetaminophen ini ya, nanti akan diuraikan ya dengan enzim UDP glucuronil transferase menjadi O-glucuronid ya. Nah, ini adalah senyawa yang berperan pada renal excretion ya. Kemudian di acetaminophen di sini nantinya ya akan dirubah ya menjadi uh, gugus sulfat nih ya, fenol sulfotransferase. Nah, ini yang paling banyak terjadi itu adalah 40-67% menjadi glucuronid ya. Namun 20-46 atau sisanya itu adalah sulfat ya. Nah, 5-15 dia akan dirubah menjadi N-asetil P-benzoquinoamin ya atau NAPQ1. Nah, ini nanti akan dirubah oleh glutathione S transferase menjadi APAP merkaptat ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk reaksi yang A. Untuk reaksi yang B, jadi acetaminophen di sini dirubah oleh enzim CYP450. NAPQ1 yang sudah terbentuk di sini nantinya akan menjadi pengikatan dengan protein ya, hanya ditambah ke sini ya S-nya berikatan dengan protein. Nah, ini adalah ikatan kovalen dengan asam amino ya, yang nantinya akan berpengaruh pada protein dan enzim sehingga bisa menyebabkan kerusakan sel. Nah, ini ya kasus dari kerusakan acetaminophen ya dengan asetilsistein ya. Jadi di asetilsistein ini yang berperan ya pada proses keracunan paracetamol. Ya, nah ini ya sering digunakan sebagai analgetik antipiretik, tapi diproduksi efek toksiknya dengan kerusakan secara akut untuk hati ya. Nah, ini ya bisa menyebabkan orang-orang yang nantinya berpotensi mengalami kerusakan hati ini ada pada alkohol, ya, malnutrisi, ya, gangguan salah pemberian obat ya, medication ya, di mana nantinya akan diinduksi oleh enzim PM450. Nah, sebagai antidotumnya ya, yaitu ada N-asetilsistein ya. Jadi antidotumnya itu adalah N-asetilsistein ya. Kemudian ini adalah treatment pengobatan apa ya keracunan ya acetaminophen dengan N-asetilsistein. Jadi kalau misalnya ada yang over pakai N-asetilsistein. Nah, ini sintesis glutationnya ya. Jadi glutamat dengan sistein ya
Ya, dengan dibantu dengan magnesium nanti menjadi gamma glutamil sistein ya. Dia dirubah menjadi GSH, ya dari GSH dirubah menjadi glutathione oksidis ya, jadi yang teroksidasi. Nah, di sini ya terjadi pelepasan gugus oksigen ya, yang tadinya oksigennya berubah menjadi satu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada induksi etanol pada sitokrom ya. Di sini ada prosesnya itu terjadi di retikulum endoplasma ya, dari keracunan etanol di sini meningkatkan enzim CP2S1. Dengan adanya enzim CP2S1 di sini akan apa ya, membentuk ya hidrogen peroksid dan gugus ROS ya. Nah, dengan adanya Fe ya, dia akan menyebabkan pengikatan ya, karena kan di dalam darah kita ada Fe pastinya. Nanti akan toksik ya. Setelah itu sel membrannya juga akan toksik ya. Kemudian akan terbentuk LOH, MDA, dan HME ya. Nah, setelah itu akan menyebabkan fibrosis ya, respon fibrosis. Nah, ini juga akan berdampak pada sel mitokondria yang menyebabkan apoptosis ya atau nekrosis ya. Nah, ini diaktifasi oleh eh, mediator-mediator yang ada dalam tubuh kita. Ada NRF2, NFKB, AP1. Nah, ini semua ada di dalam sistem pertahanan tubuh kita ya, yang nantinya akan meningkatkan transkripsi ya, yang berperan pada enzim antioksidan ya. Nah, ini akan eh, apa ya, menurunkan ya proteksi dari eh, apa, serangan dari oksidan itu tersendiri. Nah, kesimpulannya ya, jadi biotik dengan enzim CP45 metabolit. Nah, dengan adanya G1S transferase ya atau oksid hidrolase, dia menyebabkan metabolit yang non toksik ya. Nah, kalau misalnya reaktif metabolit di sini kaitannya dengan ikatan dengan kovalen ya, makromolekul ya, bisa menyebabkan kerusakan sel, hapten, mutasi ya. Kalau hapten itu bisa menyebabkan produksi antibodi yang berlebih ya. Kalau mutasi bisa menyebabkan cancer. Nah, ini ada referensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, materinya berat ya. Oke, silakan dipresentasikan untuk yang presentasi.
Gak ada yang presentasi ya? Ada Pak, itu eh, Anita sama Anita sama Fatimah. Oke, yaudah ayo mana nih Anita, Fatima? Udah kelar aja kuliahnya. Masih mau lanjut nggak? Ini bentar Pak, saya share screen sebentar. Yang xenobiotiknya mana? Tanya saya udah ngasih ya yang revisi itu. Suruh tambahin xenobiotik yang tugas tugas materi-materi tugas. Kan saya suruh tambahin xenobiotik. Harusnya kalau yang xenobiotik di pertemuan yang sebelumnya, Pak, di pertemuan 13 berarti di kelompok yang kemarin. Nah, kalau kemarin ada nggak? Dan nampilin belum? Saya lupa. Xenobiotiknya ada nggak? Xenobiotik bukannya kemarin ya, Pak? Ya, Sama xenobiotiknya kelompok yang kemarin tiga. udah ada belum? Kelompok yang kemarin siapa? Kemarin cuman ini Pak, biosintesis, proses biosintesis asam amino, asam lemak sama karbohidrat. Ya, tambahin. Xenobiotik saya berarti kemarin udah ngeh tuh. Tambahin ya, kelompoknya Abdul ya. Ya Pak. Oke, lanjut yuk.
Bapak maaf, berarti ini langsung dilanjut biosintesis protein ya? Ya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang biosintesis protein yang beranggotakan saya sendiri Anita Hayat Nufus dengan teman saya ada Farizan Adriawan Zainal dan Siti Fatimah. Biosintesis protein. Sifat atau kemampuan organisme dilakukan oleh protein-protein tubuh yang bisa berupa enzim, protein kontraksi, protein struktur, hormon, faktor tumbuh, reseptor, protein transport, kenal ion, dan lain-lain. Struktur setiap protein tubuh ditentukan oleh struktur gen dalam molekul DNA. Biosintesis setiap protein dimulai dari penyalinan atau transkripsi informasi genetik dalam gen dalam bentuk DNA menjadi informasi genetik berbentuk RNA. Pembentukan protein dari asam-asam amino translasi melibatkan salinan informasi mRNA sebagai cetakan, ribosom sebagai pelaku pembentukan protein, dan berbagai tRNA sebagai pembawa asam amino pembentuk protein atau adaptor. DNA. DNA adalah bahan genetik untuk sel. Semua sel dari individu yang sama punya jumlah dan penataan nukleotida yang sama dalam DNA tiap sel. Terdapat dalam inti sel-sel eukariotik, mitokondria, kloroplas tumbuhan. Virus juga mengandung DNA sebagai bahan genetik, tetapi tidak mempunyai sistem replikasi, transkripsi, dan translasi. Virus harus masuk ke dalam sel lain untuk menyita perangkat sintetis DNA. Bakteriofag ialah virus yang menginfeksi bakteri. Pembentukan pasang basa DNA. Watson dan Crick berpendapat setiap molekul DNA terdiri dari dua rantai, yaitu polinukleotida yang disatukan oleh ikatan hidrogen antarbasa. Pasangan basa ini bersifat saling melengkapi atau komplementer. Kedua untai tersebut berjalan dalam arah yang berlawanan atau antiparalel. Heliks ganda DNA. Kedua utas rantai DNA tersebut membentuk heliks ganda. Gugus fosfat terletak di sebelah luar heliks. Setiap heliks DNA bermuatan negatif. Heliks mengandung alur mayor dan minor. Basa dalam kedua alur tersebut terpapar sehingga dapat berinteraksi dengan protein atau molekul lain. DNA B adalah heliks yang predominan. Selanjutnya ada tahapan replikasi DNA. Replikasi DNA pada tiap sel yang terdapat pada makhluk hidup tentunya akan mengalami pembelahan sel, di mana biasanya pembelahan sel ini dapat terbagi berdasarkan kelipatannya. Contohnya di sini adalah pembelahan 4 sel menjadi 8 sel. Akan tetapi, sebelum sel tersebut melakukan proses pembelahan, terdapat proses penggandaan komponen yang terdapat dalam sel. Salah satunya adalah DNA. Penggandaan DNA inilah yang kemudian disebut sebagai replikasi. Jadi, pengertian dari replikasi DNA merupakan suatu proses penduplikasian atau penggandaan DNA yang baru dari untaian DNA yang sudah ada. Boleh next. Pada pra- eh, pada pra- pada proses replikasi DNA ini membutuhkan bantuan dari enzim helikase yang bertugas untuk melepaskan basa dan ikatan hidrogen yang terdapat pada rangkaian DNA. Pada saat proses replikasi berlangsung, induk DNA akan membentuk anak DNA yang memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa induk DNA memiliki tugas untuk membentuk DNA baru. Baltimore, Muzuzishima dan Temin tahun 1970 berpendapat bahwa dari sekian banyak virus terdapat beberapa virus yang ternyata dapat mensintetis DNA yang berasal dari RNA dengan hasil rantai tunggal. Enzim yang bertugas dalam proses sintesis tersebut dinamakan DNA polimerase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatimah. Silakan.
Selanjutnya ada tahap transkripsi. Di tahap transkripsi ini, transkripsi sendiri adalah tahapan di mana DNA akan membentuk RNA dengan menguraikan kode genetik yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma yang diawali dengan proses pembukaan rantai ganda DNA dengan bantuan dari enzim RNA polimerase. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada tahap ini, terdapat rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi.